Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Sabdo palon nagih janji, seperti apa prosesnya? Sabdo palon nagih janji. Sabdo palon nagih janji itu disebabkan karena sudah banyaknya yang melanggar perjanjian dari ketika Islam itu berdiri di Nusantara ini. Islam masuk ke Nusantara itu hanya sekedar untuk jadi perbandingan. Perbandingan seperti apa? Perbandingan sama atau tidak dengan yang leluhur dulu kita ajarkan. Nah, ternyata ada banyak kesamaan. Seperti itu kan. Ibaratnya Islam itu syariat. Islam itu syariatnya dan terakatnya. Ajaran yang leluhur ajarkan pada kita itu ilmu hakikatnya. Karena di sanalah bahannya, syariatnya. Di sanalah tata caranya juga ada. Disinilah Nusantara ini penyempurnaannya. Nagih janji di sini bukan untuk menghilangkan sesuatu atau salah satu ajaran atau agama itu, bukan untuk dihilangkan, tapi di sini akan kita masyarakat Nusantara sempurnakan tentang perketuhanan ini. Seperti apa sabdo palon nagih janji? Proses sabdo palon nagih janji diawali dari yang saya sering bahas, yaitu proses memfilter, proses mencari, proses kompetisi. Seperti apa kompetisinya? Yaitu perjalanan bocah angon. Perjalanan bocah angon ini yaitu untuk mencari atau kompetisi untuk mencari pemenang yang kelak dijadikan sebagai para kesatria. Jika Anda ingin tahu atau teman-teman ingin tahu, barangkali teman-teman juga salah satu termasuk para kesatria tersebut. Ciri-cirinya di dalam kehidupan nyata ini akan banyak kehidupan lebih sakit daripada kehidupan orang umum biasanya. Para kesatria akan dididik melalui kehidupannya yang pahit untuk kita mengenal yang esa, mengenal aturannya, dan mengenal
yang sejatinya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan ini, dan mungkin bukan ada lagi, tapi banyak yang merasakan ini. Inilah yang disebut perjalanan bocah Angon. Jika kuat dalam perjalanan ini, makin kita melangkah jauh akan makin sulit kehidupan kita. Akan makin menyedihkan kehidupan nyata kita. Itulah para kesatria. Para kesatria yang sedang dalam kompetisi. Dalam perjalanan bocah Angon. Untuk bisa memisahkan nih ego dan nuraninya, yang disebut rumah bocah Angon di pinggir sungai. Kenapa di pinggir sungai? Agar manusia bisa berjalan. Sungai kehidupan, air mengalir itu kehidupan yang berjalan menuju rumah bocah Angon, tempatnya nur itu. Di perjalanan kehidupan, para bocah Angon ini sambil mengumpulkan ranting daun kering seperti itu kan. Nah, apa yang dikumpulkan itu berdasarkan perjalanan kehidupannya. Para bocah Angon ini kan mempelajari kehidupannya dalam menemukan rumah itu. Jika kita bisa menemukan rumah tersebut, untuk membuka pintunya yang ada batunya itu, kita harus kuat menggeser batu tersebut. Nah, batu inilah yang disebut ego, agar kita bisa masuk ke dalam rumah itu. Jika kita udah masuk, disitulah orang-orang pilihan itu, karena bisa masuk ke rumahnya. Orang pilihan itu yang akan ditunjuk, yang akan diberikan cahaya-cahaya penerangan yang disebut sama saya matahari. Diberikan cahaya-cahaya di sana, penerangan-penerangan untuk menjadi penerang, untuk menjadi sang pencerah. Siapa yang memberikan sang pencerah ini? Ilmu-ilmunya. Saya pernah menjelaskan di sila keempat. Yang Semarlah, yang benar-benar memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Disitulah kita dititisi ilmunya tentang kecerdasan dalam mempelajari sesuatu atau memandang sesuatu. Ketika kita bisa masuk ke rumah bocah Angon, nah itulah orang-orang yang sedang dalam kompetisi. Seperti apa ciri-cirinya orang yang sedang dalam kompetisi terus mendapatkan pencerahan? Jauh. Jika sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan setiap pembahasan saya dan mudah dimengerti pembahasan saya, itu salah satu orangnya yang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan kan tidak mungkin bisa dicerna, bisa difahami oleh manusia-manusia biasa yang belum terbuka mata hatinya.
orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya yang bisa memahami pembahasan yang seperti ini, yang jauh lebih dalam menyelami lautan ilmu yang maha kuasa. Nah, titiknya apa ketika perjalanan bocah Angon ini menemukan yang disebut rumah bocah Angon? Gambarannya apa? Gambarannya ketika kita hidup sangat susah, sangat bermasalah, banyak masalah menghampiri kepada kita akan menghadapinya dengan lapang dada, dengan ketenangan, pikiran tenang, hati tenang, meskipun masalah banyak dalam kehidupan. Itu ciri salah satu orang yang sukses dalam perjalanannya bocah Angon. Ini masih proses kompetisi yang saya bilang tadi, untuk memfilter nih, mencari orang-orang, mencari anak bangsa ini yang bisa mampu dalam kelak menjalankan tugas sebagai SP, sang pencerah. Itu menjadikan Nusantara ini mercusuar dunia, menerangi di kegelapan. Sabdo Paun nagih janji, seperti itulah prosesnya. Ini versi saya, karena mungkin apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan barusan, tidak sedikit yang mengalaminya. Saya yakin banyak yang mengalami yang seperti itu. Saya pernah membahas, jangan pernah kita menggunakan imajinasi kita jangan pernah mempercayai imajinasi kita. Rumah di pinggir sungai terimajinasi rumah itu di pinggir sungai, kan seperti itu prinsip ya. Pintu setinggi batu, konah nelum dan hanjuang, itu rumahnya setinggi batu. Pintu rumahnya setinggi batu, ada pohon, itu hanya siluka gitu, hanya siluka agar para bocah Angon ini terbiasa membaca sesuatu yang tersembunyi di balik yang kita imajinasikan. Itu cara melatihnya, cara melatih Eyang Semar kepada putra putri bangsa ini yang dipilih, terbiasa membaca siloka, terbiasa membaca bentuk atau gambar yang terimajinasikan. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih bahwa oh iya, saya sering tuh seperti itu, mengimajinasikan sesuatu dan membaca sesuatunya seperti ini nih, gitu. Itu yang disebut orang-orang pilihan tuh yang seperti itu, yang mampu membaca sesuatu dari suatu gambaran agar kita tahu nih yang terpingit di dalam apa yang terimajinasikan oleh kita atau gambaran tersebut. Kita akan tahu intisari-intisarinya. Nah, yang kita konsumsi itu intisarinya. Itulah yang disebut terpingit atau kebenaran yang kelak dijadikan senjata untuk oleh para kesatria. Nah, ini proses Sabdo Paun nagih janji. Percaya atau tidak, seperti itulah. Kalau
bahaya tentang Satrio Piningit membawa Trisula. Kan Trisula itu jejak itu kan iman ya, pancing iman yang kuat itu, yakin. Itu kata Eyang Prabu Jayabaya, Satrio Piningit membawa Trisula. Itulah keimanan, tingkat keimanan. Cara mendapatkan Trisula ini diberikan caranya oleh Islam, Kanjeng Nabi Muhammad, syahadat. Agar kita dapat Trisula, pancen iman kita kuat, syahadat Muhammad Rasulullah bersaksi, berarti kita harus mengalami sesuatu. Kita itu harus mengalami sesuatu, harus terjun ke lapangan agar bisa merasakan benar atau tidaknya. Nah, disitulah dalam perjalanan kita akan menemukan la ilaha illallah. Akhirnya kita dapat Trisulanya, pancengnya imannya. Dalam ciri-ciri menemukan dada, hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat di sininya kafaro, kan seperti itu. Nah, orang-orang yang punya Trisula ini yang bisa melihat kafaro di pemikiran Dajjal. Ini proses sabda malam lagi janji. Nah, itu kan kalau yang tadi saya jelaskan itu perjalanannya, proses pemilihan. Nah, kan saya pernah nih menjelaskan, hidup kita ini nyata, kita hidup harus di alam nyata karena kita manusia. Dalam pemilihan para kesatria ini ya berdasarkan kehidupan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Esa ini emang memilih kita. Memilih kita itu untuk apa? Memilih kita tidak sembarangan kita dipilih langsung jadi ya tidak bisa seperti itu. Tuhan itu tidak adil kalau seperti itu, karena tidak sedikit orang-orang yang mengetahui tentang manusia pilihan, mereka juga pada mau jadi manusia pilihan. Kan seperti itu. Ketika mereka pada mau menjadi manusia pilihan, tapi mereka tidak kuat dalam menjalankan kompetisinya, ya jangan salahkan Tuhan, karena mereka sendiri tidak mampu. Coba paham. Dalam sistem pemilihan saja sudah tegak tuh Ratu Adil. Sudah tegak sistem Ratu Adil ini. Konsep Ratu Adil ini sudah ditegakkan dalam pemilihan yang dipilih atau yang terpilih. Mengumpulkan daun kering itu yaitu mempelajari kehidupan kita pribadi, pengalaman, mempelajari kehidupannya agar kita mengenal jati diri. Itu yang disebut mengumpulkan ranting dan daun kering itu mengenal jati diri. Saya pernah membahas para kesatria ini dipilih dari yang terpilih. Gitu. Banyak yang terpilih ini
akan dikompetisikan dalam perjalanan bocah Angon. Jadi perjalanan bocah Angon ini pagelaran kompetisi bagi mereka-mereka yang ingin menjadi orang-orang terpilih atau orang-orang pilihan leluhur Nusantara. Siapa yang bisa menjalankan akan dipilih, akan tercerahkan pikiran dan hatinya, terbuka mata batinnya, dan tidak selalu memandang kehidupan ini serba gaib. Hidup ini nyata. Percaya atau tidak, leluhur saja mengajarkan pada kita jangan terlalu percaya pada hal-hal gaib. Meskipun leluhur itu sifatnya dalam ucapan leluhur tersebut itu sudah bukti nyata bahwa ketika apa yang diucapkan leluhur, kita harus berdasarkan pengalaman kita. Syahadat di sana. Karena tidak harus percaya. Cara kita harus tahu yang diomongkan leluhur itu benar atau salah ya melalui perjalanan kita. Terjun ke lapangan. Benar atau tidak yang diucapkan leluhur itu kan seperti itu. Jadi tidak sedikit orang sekarang banyak yang dalam perjalanan bocah Angon ini kompetisi semakin kuat. Yang sedang dalam kompetisi ini akan semakin pahit kehidupannya, akan semakin berperang mereka melawan dirinya. Karena saya sering bilang, hidup itu jalani rasa pasrah, ikhlas, dan ridho. Makin sulitnya kita menjalani kehidupan ini, kita dibutuhkan pasrah, dibutuhkan keikhlasan dan ridho. Bab ini, pencarian ini yang menyebabkan hidup kita terus menurun agar dapat rasa tiga ini. Kenapa terus menurun? Lebak, dasar, cawene. Disitulah proses penguatan akar, menguatkan pondasi kita. Kita kuat, hidup kita serasa di surga. Surga seperti apa? Pikiran dan hati yang tenang, itulah surga dunia. Meskipun dalam kehidupan ini masalah itu banyak, kebutuhan kita banyak, tapi kita akan tercerahkan. Itulah yang dipilih kelak. Jadilah manusia-manusia yang seperti itu, yang tangguh, yang kuat dalam berjalan di kehidupannya masing-masing. Dan manusia-manusia itulah yang dibutuhkan Nusantara, yang tidak mudah terkecoh kelak dan akan menjadi para pendiri Nusantara menjadi mercusuar dunia. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.